Sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu seolah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi para peserta didik. Ancaman perundungan baik dari teman sekelas maupun kakak kelas seolah terus mengintai. Ironisnya, segelintir pengajar bahkan ikut terlibat melakukan perundungan terhadap siswa. Berikut liputan Tim Delik RCTI. Kasus perundungan atau bullying di sekolah yang kembali marak belakangan dinilai semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya karena pelakunya masih anak, namun juga imbas dari perilaku bullying yang sampai mengakibatkan kematian. Berdasarkan data yang dihimpun Tim Delik Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan aksi perundungan tertinggi di dunia. Sementara data Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2023, ada 12 kasus perundungan di sekolah. Banyak faktor yang disebut menjadi pemicu mengapa kasus perundungan tak pernah berakhir. Salah satunya karena masih banyak pihak, khususnya sekolah, yang menganggap perundungan bukan tindakan serius. Sehingga korban seringkali merasa tidak aman jika harus melaporkan kejadian perundungan yang menimpanya. Pertanyaan saya, di mana positioning sekolah gitu kok sampai bisa ada bullying yang mengarah ke kriminal gitu kan, yang bahkan bisa menyebabkan seseorang meregang nyawa gitu atau menyebabkan seseorang secara fisik terluka parah, tapi pihak sekolah nggak tahu dan kecolongan. Hal lainnya yang juga meninggalkan ironi yakni adanya keterlibatan guru dalam aksi perundungan di sekolah. Tak jarang guru bahkan tidak menyadari bahwa tindakannya masuk dalam kategori perundungan atau bullying. Padahal hal ini tentu akan meninggalkan trauma bagi siswa. Pertanyaan saya, guru yang harusnya menjadi tempat teraman murid yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman dari sesama murid, ini kemana? Guru itu harusnya justru bisa membangkitkan anak-anak, bisa mengembangkan anak-anak yang terlihat anak ini biasa saja menjadi orang hebat. Itu adalah guru. Perundungan oleh guru dinilai tak kalah membahayakan dan memberikan dampak buruk bagi siswa yang menjadi korban. Seperti yang dialami Angel, bukan nama sebenarnya. Saat Tim Delik temui, remaja sekolah menengah atas ini mengungkapkan pengalaman buruk dirinya mendapatkan perundungan dari gurunya di sekolah, di mana saat itu dirinya masih duduk di bangku kelas 8 sekolah menengah pertama. Cara bicaranya yang sedikit berbeda karena diduga adanya kelainan di rongga mulutnya membuat Angel menjadi bahan olokan baik oleh teman hingga gurunya. Karena guru-guru sama anak muridnya juga kayak gitu. Kayak gimana? Ya bisa dibilang melakukan pembulian ya. Perihal kekurangan aku, yaitu ini dalam berbicara mungkin kurang seperti orang lain. Maaf, suara saya seperti ini emang dari lahir gitu. Akibat aksi perundungan dari gurunya, Angel pun mengalami trauma hingga menutup diri dan tidak mau melanjutkan sekolahnya. Aku jadi kurang percaya diri, terus nama sekolah lagi waktu itu. Terus aku akhirnya lama-lama mikir kayak nggak bakalan kayak gini mulu. Jadi akhirnya ikut paket B. Terkait guru yang melakukan perundungan terhadap anak didiknya, Irjen Kemendikbudristek Katarina Mulyana Girsang menegaskan, seorang pendidik seharusnya bisa memahami kondisi muridnya. Karena tugas guru adalah memberi teladan bagi siswanya. Kami sangat menyayangkan hal itu terjadi ya. Jadi kita harus melihat bahwa anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing. Kondisi yang melekat pada diri mereka itu adalah kondisi yang tidak mereka pilih. Ya. Tetapi kondisi yang mereka harus terima dari kondisi ketika mereka lahir. Kasus perundungan atau bullying di sekolah yang kian marak dinilai mengindikasikan ada yang keliru dari sistem pendidikan di Indonesia. Apalagi perundungan yang terjadi semakin sadis.
Padahal kebijakan demi kebijakan terus dibuat guna mencegah perundungan, namun mirisnya aksi keji ini terus berulang. Parahnya lagi, pelaku rata-rata masih duduk di bangku sekolah, sehingga penanganan hukumnya pun harus dilakukan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Justru saya melihat kalau terhadap perbuatan-perbuatan perilaku bullying, terutama yang mengarah kepada adanya penganiayaan, ya, ataupun kekerasan, bahkan kemudian menyebabkan korban meninggal dunia, ini tentu harus dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya sudah memberikan satu rambu-rambu guidance bagaimana cara melakukan proses hukum terhadap anak yang melakukan bullying tersebut. Memang nanti ancaman pidananya akan berbeda. Saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang berat. Mulai dari pengaruh buruk dunia maya, kekerasan, narkoba, tawuran, pelecehan, bunuh diri, sehingga tak heran jika hal ini sangat berpengaruh pada karakter dan mental generasi muda. Aksi perundungan seolah menjadi salah satu dampak dari maraknya kekerasan yang berseliweran baik melalui media, dunia maya maupun lingkungan sehari-hari anak dan remaja. Ditambah kurangnya pengawasan sekolah dan pola asuh keluarga yang keliru. Maka aksi perundungan pun kian tak terbendung. Anak-anak yang melakukan perundungan itu kan bisa dikatakan adalah mereka yang melakukan tindakan agresif, ya. Nah, seorang anak ketika melakukan tindakan agresif pasti ada sebab akibatnya. Dan tentu bahwa sebab akibatnya bisa ditemukan di rumah. Apakah pengasuhannya sudah tepat dilakukan atau justru mendorong anak menjadi agresif? Kalau agresif, ya tentu kecenderungan dia melakukan perundungan, gitu ya. Kekerasan demi kekerasan terus mewarnai dunia pendidikan dan mencengkram generasi penerus harapan bangsa. Tunas-tunas muda berguguran di tangan sesama siswa karena aksi keji perundungan. Kita tentu tak ingin ini terus terjadi. Selain upaya melalui pengawasan dan kebijakan, tentu para generasi muda butuh keteladanan. Melawan perundungan butuh kerjasama semua pihak guna memutus mata rantai perundungan hingga ke akarnya. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk melahirkan generasi terbaik bangsa yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan kebaikan. Sudah sepatutnya lembaga pendidikan steril dari aksi kekerasan fisik maupun verbal. Demikian Delik hari ini. Saya Anggita Disastra. Terima kasih dan sampai jumpa.